sifat-sifat yang berupa jamaliyah kepada 124.000 nabi. Setelah itu baru ditampung lagi oleh baginda Rasulullah SAW sifat-sifat tersebut. Lalu diteteskan lagi kepada 124.000 sahabatnya. Setelah itu baru netes lagi ke tabi'in, ke tabi'in, dan seterusnya. Nah, itulah yang generasi-generasi 2-3 periode awal itu yang disebut salafus sholeh. Maka kalau disebut para pengikut salaf itu pengikut 3 periode awal. Begitu. Nah, saya akan mengupas sedikit tentang apa yang dimaksud tadi tajaliyat dari semua sifat jamaliyahnya. Jadi di awal-awal periode kenabian sebelum 124.000 nabi itu misalnya ada ajaran Nabi Musa, itu ajarannya fikih banget, jadi akal rasional. Makanya Yahudi itu adalah kaum yang tingkat rasionalitasnya paling tinggi. Itu diakui oleh Allah. Kenapa? Di antara ajarannya Yahudi itu adalah jika kamu dipukul maka balas memukul. Jadi satu pukulan dibalas satu pukulan. Itu hukum banget, pakai fikih banget, akal rasional. Tapi ketika masuk ajarannya Nabi Isa alaihissalam atau Nasrani, itu jika ditampar pipi kanan ngasih pipi kiri. Nah, jadi apa? Akalnya dilepas, hatinya yang dipakai. Tapi ketika masuk ajaran Islam, maka akal dan hatinya dipakai. Apa itu? Jika kamu dipukul atau dizalimi, boleh membalas sesuai atau setimpal. Tetapi jika kamu maafkan, kamu lebih mulia. Nah, ini gabungan antara akal dan hati. Maka ketika disebutkan segala agama ini di dunia ini baik, ya, tapi kalau benar nanti dulu. Karena di Islam kita disempurnakan, semua yang Allah kasih diaktifkan semua. Maka akhirnya pada hari ini telah kuridhoi Islam sebagai agama. Nah, itu maknanya adalah ketika kita belajar dibutuhkanlah semua komponen itu. Ibarat ini ada HP, itu ada hardware, ada software. Nah, karena mungkin ada yang baru, makanya saya kasih introduction seperti di awal. Nah, hardware dan software ini harus berpadu. Karena apa? Kalau cuma hardware jadi mainan anak-anak, dipencet-pencet doang tapi nggak bisa nelpon, nggak bisa koneksi. Software saja yang nggak bisa koneksi, seperti ini HP misalnya sedang tidak terkoneksi. Ada laptop tidak terkoneksi. Nah, itu. Maka berarti ada satu masalah. Sama, ketika hardware dan software tidak terkoneksi dengan baik, maka tidak bisa online. Nah, maka kita diatur. Ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Tauhid kita belajar tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi ketika kita masuk ke fikih, nanti kita akan banyak belajar tentang hukum-hukum, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara halal haram. Ketika kita masuk ke tasawuf, maka kita masuk ke bagaimana posisi hati kita ketika sedang beribadah. Apakah posisi hatinya itu sedang ikut beribadah atau tidak? Maka misalnya kita membuka di kitab Ihya Ulumuddin, itu bab pertama itu toharoh. Seperti hanya di Fathul Mu'in, di fikih pasti toharoh. Nah, toharoh itu kalau dalam bahasa Arab lughawi itu mencakup 2 elemen. Jadi kalau nazifah itu hardware-nya doang, tazkiyah batinnya doang. Kalau toharoh dzahir wal batin. Permasalahannya ketika kita banyak hanya dicekoki hukum-hukum fikih saja, maka ketika kita wudhu pun kita hanya membersihkan zahirnya saja. Maka ketika kita Allahu Akbar, biasanya batinnya masih keluyuran. Karena apa? Batin ini belum diwudhukan kalau secara Ihya Ulumuddin. Maka apa? Tohar itu zahir wal batin. Nah, maka kita masuk ke materi Al-Hikam ini, diantaranya adalah mempelajari ilmu-ilmu membersihkan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadrib. Famaqama bihi ghairuka anda la taqum bihi
binafsik. Maksudnya gimana? Istirahatkan arif nafsaka. Jadi istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu, urusan yang telah diatur Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kau sibuk ikut campur. Maksudnya gimana? Ada terkadang seseorang dengan syahwat khofiyahnya seperti bab makalah kedua kemarin, itu seakan-akan ingin mengikut campurkan takdir-takdir umum. Karena apa? Karena biasanya di antaranya adalah ketika kita mengkaji beberapa dalil itu salah dalam penafsiran. Contoh, selalu saya akhirnya luruskan lagi dalil tersebut di setiap makalah. Karena apa? Karena kadang kan mungkin yang kemarin hadir ini hadir. Misalnya ada dalil yang populer, inna wahama yuhairu biqaumin hatta yuhairu ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah. Ini populer ini. Mungkin yang belum kemarin hadir, kalau kemarin hadir mah ngulang lagi yang kemarin aja. Gak apa-apa, diulang-ulang biar akhirnya tambah baru. Nah, jadi yang dimaksud apa? Maka itu terjemahannya kalau kita ambil dari tafsir lughawinya itu kurang tepat. Kenapa? Karena di situ inna wahamma bukan inna wahaman. Kalau inna wahaman yughayyiru fi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, tafsir itu benar karena al insannya diikut sertakan. Tetapi kalau ma maka menjadi ghairu insan, di luar dari insan. Artinya apa? Tidak ada campur aduknya pengaruh Allah merubah takdir dengan kemauan dari nafsunya manusia. Terus bagaimana maknanya? Maka maknanya kita koreksi, yaitu di situ ada yuhayyirnya yang berubah apa binafsi. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika Allah dikasih contoh misalnya kasusnya Sayyidina Ayub alaihissalam, itu dikasih penyakit, diuji dengan penyakit. Tetapi posisi batinnya yuhayyir dirubah menjadi apa? Syukur. Syakur malah, bukan syukur lagi, syakur. Karena kalau syukur itu posisinya ketika dapat kebaikan dia alhamdulillah. Kalau syakur itu ketika mendapat keburukan dia alhamdulillahnya lebih besar daripada alhamdulillahnya mendapat kebaikan. Nah, ini syakur. Maka disebut di Al-Quran itu syakur itu qalilan, sangat kecil sekali. Seperti halnya mukhlasin dengan mukhlisin. Nah, maka ketika yuhayyir tadi, maka apa? Ketika Nabi Ayub itu diberikan ujian berupa penyakit, dia rubah rasa sakitnya menjadi percumbuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa disebut percumbuan? Kata Nabi Ayub, ketika misalnya kita dianalogikan ada seorang kekasih melakukan malam pertama. Malam pertamanya ini menurut si perempuan harusnya sakit, karena itu pertama kali. Tetapi paginya senyum-senyum senang. Nah, berarti apa? Rasa sakitnya ditenggelamkan dengan cintanya sehingga tidak terasa sakit, tapi terasanya senang. Sama ketika seseorang sudah terlanjur cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia rubah yuhayyir sifat-sifat atau rasa sakit itu menjadi kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniawi. Maksudnya apa? Contoh misalnya, saya analogikan. Tadi jam maghrib itu kan sekitar jam 6 mulai petang. Berarti kan tiap hari sudah ada yang ngatur tenggelamnya matahari. Kalau kita kira-kira jam 5 terus teriak-teriak matahari tenggelam, tenggelam. Enggak. Nah, itu artinya tidak bisa istirahatkan dirimu untuk sok ngatur hal-hal yang di luar keteraturanmu. Di antaranya adalah nasibku besok jadi kaya atau miskin, nanti itu sampai ma'rifat atau ibadahku diterima atau tidak, itu. Nah, terkadang ada orang-orang yang dia mencoba menjadi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di antaranya apa? Ketika dia memvonis si fulan pasti masuk neraka, si fulan ini pasti masuk surga, atau diriku pasti masuk surga. Ini sebetulnya hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin ada beberapa ulama tasawuf seperti Prof. Nazaruddin Umar itu pernah bertanya, Prof,
itu orang non muslim itu nanti di akhirat itu masuk neraka enggak? Kan harusnya kalau di Al-Quran secara syariat kan pasti dipastikan masuk neraka. Maka jawaban seorang ulama adalah secara syariat ya dipastikan masuk neraka. Tetapi urusan dia masuk neraka atau tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan insan. Urusan Allah. Mau dimasukkan neraka surga itu sudah. Tetapi ibarat begini. Seorang polisi misalnya ditanya, kalau kamu tidak bawa SIM dan tidak bawa helm, terus kamu naik motor, terus ketangkap polisi, kira-kira ditilang enggak? Pasti dijawabnya harus ditilang. Tetapi kok pada kenyataannya tidak ditilang, itu adalah kebijaksanaan. Nah sama, hal-hal yang bersifat syariat tadi itu seperti undang-undang yang baku tadi. Maka seorang ulama yang secara syariat dia akan mengungkapkan bahwasanya orang yang melakukan misalnya dosa A dan B itu hukumannya neraka. Misalnya tidak sholat, ya hukumannya neraka. Tetapi tidak diperkenankan kita menjustifikasi bahwa itu pasti masuk neraka. Nah, maka ada satu riwayat ini di Bani Israel. Jadi diriwayatkan kakak adik satunya soleh, satunya min ahlul maksiat. Tiap hari satunya bermaksiat terus, tidak pernah yang namanya tidak pernah yang namanya ibadah. Yang satunya ibadah terus, dia paling benci dengan kemaksiatan. Dan dia menasihati terus si saudaranya. Sampai suatu ketika dia keceplosan. Dia ngomong, demi Allah, wallahi tallahi, kamu tidak akan bisa masuk surga. Dengan kelakuan seperti tidak akan masuk surga. Lah, keceplosannya kata-kata tersebut, maka orang yang tadi min ahlul maksiat pulang dengan membawa perenungan yang dalam. Ketika dia merenung yang dalam, itu nggak bakal masuk surga ya. Si merenung. Nah, ketika merenung itu justru ada kalimat tauhid masuk ke dadanya. Sehingga aku tak coba sholat tobat. Ketika dia sholat tobat malah wafat. Sedangkan tadi yang menjustifikasi bahwa kamu tidak akan mungkin masuk surga, lalu di jalan ini kondisinya akhirnya kecelakaan dan mati. Dan diriwayatkan, maka ketika diadili oleh Allah di yaumul mizan, justru yang tadi ahlul ta'an, ibaratnya ahli ibadah al-abid, itu divonis oleh Allah min ahlun nar. Kenapa? Allah berfirman, sesungguhnya engkau telah mengambil hak paling besar dari, yaitu makar Allah. Apa? Memvonis seseorang masuk surga atau masuk. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW itu beliau itu didatangi seseorang yang telah banyak berbuat dosa. Saking banyak berbuat dosanya, Rasulullah itu ketika diceritakan mukanya berubah jadi masam sedikit. Belum sampai dibutuh, masam terus tinggal. Maka apa? Seketika Jibril alaihissalam ini turun menegur. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang tadi sebetulnya mau diampuni. Apakah ada hakmu untuk mengampuni atau tidak? Nah, ketika ditegur Jibril, Rasulullah langsung mengejarnya, memeluknya, lalu disampaikanlah pesan Jibril bahwasanya dia telah diampuni. Nah, ini adalah kritikan bahwasanya istirahatkan sesuatu hal yang itu tidak bukan dalam kewenangan kita.